Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimahumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi rahimahullah taala, dan kita masih membahas tentang fadilah-fadilah Al-Qur'an. Dan kita sudah sampai pada hadis 2924. Faqala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dawrain amin. Dari Abdullah bin Abi Qais radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku telah bertanya kepada Aisyah tentang salat witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa kana yutir, bagaimana cara beliau melakukan salat witir? Apakah di awal malam ataukah di akhir malam? Maka Aisyah mengatakan, semua itu sungguh telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang beliau salat witirnya di awal malam, terkadang beliau salat witirnya di akhir malam. Maka saya mengatakan, alhamdulillah yang telah menjadikan dalam urusan ini longgar, artinya bebas. Maka salat witir itu boleh dilakukan dengan dua cara. Boleh sebelum tidur, itulah yang dimaksud awal malam. Boleh juga setelah bangun tidur, selesai salat tahajud, itulah yang disebut dengan istilah akhir malam. Bahkan kita temukan di dalam hadis yang lain, salat witirnya Nabi itu kadang-kadang di tengah malam, Pak. Nah, tengah malam itu gambarannya bagaimana? Misalnya pas ngelilir, kemudian kita salat witir, boleh. Jadi sebelum tidur witir boleh, pas ngelilir jam 12 witir boleh, atau selesai salat tahajud baru witir, semuanya boleh ya. Min kullil laili, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Aisyah mengatakan, min kullil lail, dari setiap bagian malam Nabi SAW pernah melakukan salat witir. Nah, ini kalimatnya lebih jelas ya. Min awwalil lail, kadang di awal malam sebelum tidur. Wa awsati, kadang tengah malam ketika ngelilir. Wa akhiri, dan kadang akhir malam. Fantaha witruhu ila sahar. Nah, ini adalah di akhir hayat Nabi. Beliau selalu salat witirnya di akhir malam pada waktu menjelang subuh, atau disebut dengan istilah waktu sahur. Nah, maka salat witir ada tiga cara, semuanya bisa kita terapkan. Paling bagus semua cara ini pernah kita terapkan semuanya, Pak. Jadi pernah salat witir sebelum tidur meskipun hanya sekali, pernah witir pas melilir meskipun hanya sekali. Paling seringnya ya witirnya paling bagus adalah di akhir malam. Kemudian saya bertanya lagi, bagaimana adalah qiraatuhu, bacaan Nabi SAW, yaitu dalam salat malam tadi? Apakah beliau itu mensirkan bacaannya ataukah mengeraskan bacaannya? Maka Aisyah mengatakan, semua itu adalah dilakukan oleh Nabi SAW. Sungguh adalah beliau kadang-kadang mensirkan bacaan, kadang-kadang menjaharkan, mengeraskan bacaan. Maka saya pun berkata, alhamdulillah yang telah menjadikan dalam urusan ini longgar. Nah, jadi Islam itu memang serba longgar, Pak. Bukan berarti semuanya boleh, bukan ya. Ya, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Tapi secara umumnya longgar. Seperti ini boleh, seperti itu boleh. Yang penting tidak melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya bertanya lagi yang ketiga, bagaimana perbuatan beliau pada waktu junub? Apakah beliau itu mandinya sebelum tidur ataukah tidur sebelum beliau mandi? Maka Aisyah mengatakan, semua itu sungguh pernah dilakukan Nabi SAW.
Terkadang beliau mandi lalu tidur, terkadang beliau wudu lalu tidur. Berarti mandinya nanti setelah bangun tidur. Maka saya mengatakan alhamdulillah yang telah menjadikan dalam urusan ini longgar. Jadi 3 perkara ditanyakan semuanya longgar. Yang pertama, witirnya bebas, awal, akhir, tengah boleh. Yang kedua, bacaannya dalam salat tahajud keras atau tidak keras boleh. Tetapi para ulama mengatakan untuk salat tahajud itu yang paling afdal adalah sedang-sedang. Jadi tidak terlalu keras juga tidak terlalu sir. Dalilnya apa? Bahwasanya lebih afdalnya salat tahajud itu tengah-tengah. Dalilnya 2, Pak. Yang satunya di Quran, satunya di hadis. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan pada surat Al-Isra ayat 110, وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Janganlah engkau menjaharkan bacaan sholatmu. Ini maksudnya sholat duhur sama sholat asar. وَلَا تُخَافِتْ بِهَا, jangan mensirkan. Ini maksudnya sholat maghrib, isya dan subuh. Wabtaghi baina dzalika sabila, dan carilah tengah-tengah antara sir dan jahar, berarti sedang-sedang. Nah, ini menurut sebagian tafsir ini adalah salat tahajud. Karena salat 5 waktu sudah disebutkan semuanya, berarti tersisa salat tahajud. Itu adalah salah satu tafsir ya, karena tafsirannya tidak harus seperti itu. Nah, adapun dalil yang dalam hadis Nabi SAW itu pernah dulu kita bacakan, mudah-mudahan nggak lupa, bahwasanya Sayyidina Umar ketika sholat tahajud bacaannya kencang. Abu Bakar sholat tahajud bacaannya rendah sekali, nggak ada suaranya. Maka oleh Nabi disuruh Abu Bakar untuk menambah volume suaranya, sementara Umar disuruh untuk menurunkan volume suaranya. Nah, berarti paling afdalnya adalah tengah-tengah. Kenapa tengah-tengah ini lebih afdal, Pak? Karena kalau keras-keras itu bisa mengganggu tetangga-tetangga yang masih tidur. Panjenengan sholat tahajud pakai mic di masjid ini, kasihan tetangga-tetangga yang di rumah terganggu. Dan ini ada sebagian orang itu sebenarnya tujuannya bagus, tapi malah mengganggu tetangga. Saya kan tinggal di Mantung ya. Nah, di Mantung itu ada satu masjid. Masjidnya bukan yang saya biasanya sholat di situ. Itu punya kebiasaan, itu nggak tahu siapa imamnya atau siapa, itu kalau sudah 10 menit sebelum subuh itu dia membaca Quran, Pak. Tujuannya bagus saya kira ya, membangunkan tetangga-tetangganya, ayo mendekati subuh, ayo bangun-bangun supaya nanti salat subuh berjamaah. Tapi perbuatan itu mengganggu, Pak. Saya kalau sedang salat tahajud belum selesai, kemudian Pak itu membaca, wah wis bacaan saya amburadul, Pak. Baca Baqarah pindah Ali Imran, baca Ali Imran pindah An-Nisa. Nah, gara-gara ada orang yang membaca dengan bacaan keras, itu sebenarnya tidak bagus seperti itu ya. Ya mudah-mudahan tidak sampai dosa dia ya, karena tujuannya bagus, tapi tetap salah perbuatan tersebut, jangan ditiru seperti itu. Kemudian yang ketiga di sini yang longgar adalah mandi janabah boleh di awal malam, boleh di akhir malam. Jadi misalnya hubungannya sebelum tidur, nah kemudian habis itu langsung tidur, nggak apa-apa, Pak. Yang penting wudu dulu, tawaddo fanama, ya wudu dulu baru kemudian tidur. Dan wudu ini pun juga tidak wajib. Ini hanya supaya apa? Hadas kita menjadi ringan, ya tidak melenyapkan hadas, karena junub ini lenyapnya dengan mandi. Dan hadis ini derajatnya hasan. Berikutnya bab baru tapi tanpa judul, hadis 2925 dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ya'ridu, sungguh beliau itu menawarkan dirinya bil mauqif, pada musim haji. Lalu beliau mengatakan, ala rajulun, adakah seseorang yahmiluni ila qaumi, yang membawa saya kepada kaumnya, memberikan tempat saya untuk dakwah kepada kaumnya. Fa inna Quraisyan, karena sesungguhnya orang-orang kafir Quraisy di Mekkah, qad mana'uni, mereka sudah mencegah saya, an uballigha, untuk menyampaikan kalam Rabbi, ucapan pemeliharaku, yaitu Al-Quran. Nah, ini di awal-awal dakwah Nabi di Mekkah, beliau menunggu datangnya musim haji. Ketika datang musim haji, maka beliau keliling di tenda-tenda orang haji itu, Pak.
Ini siapa ini yang bisa membawa saya ke negaranya? Karena di sini saya tidak aman. Saya diwajibkan menyampaikan Quran, tapi orang-orang sini tidak mau mendengarkan Quran. Nah, akhirnya karena setiap tahun menawarkan terus, akhirnya orang-orang Ansar di Madinah mereka sepakat, ini Muhammad kita bawa saja, ya, karena kita bisa memberikan tempat kepada dia. Akhirnya dimuliakan oleh Allah dengan sebab membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah wafat sekarang, Pak. Yang tersisa adalah sunnah beliau. Nah, maka demikian juga nasibnya. Kalau kita membela sunnah beliau, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pengajian ini pengajian tentang sunnah Nabi. Ini insya Allah dimuliakan oleh Allah kita semua. Karena ini memuliakan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa beliau itu menawarkan dirinya pada musim haji, Pak? Sebabnya dua. Yang pertama, di musim haji itu kan banyak orang, sehingga yang ditawari bisa banyak orang. Maka dakwah itu juga perlu taktik yang cerdas bagaimana supaya bisa tersebar ke banyak orang. Nah, maka termasuk kajian kita ini direkam, kemudian disebarkan lewat YouTube dan sebagainya. Ini fungsinya supaya manfaatnya lebih banyak. Karena kalau tidak direkam, yang memanfaatkan kajian ini ya cuma panjenengan tok yang hadir. Padahal yang hadir ini dengan yang tidak hadir kan lebih banyak yang tidak hadir, Pak. Salat jamaah saya lihat itu sampai full belakang nih. Nah, begitu pengajian ya cuma ini saja, berarti lebih sedikit. Tur yang hadir kadang-kadang ngantuk, ya. Nah, ngantuk berarti juga nggak begitu paham. Nah, maka direkam supaya ada manfaatnya. Ya alhamdulillah, karena kajian kita ini kajian kitab, orang-orang yang suka kitab pasti akan mencari kajian kita ini. Yang pengen mempelajari kitab Sunan Tirmidzi, cari di YouTube Sunan Tirmidzi. Tafsir Quran sudah kita selesaikan dulu, Pak, selama 3 tahun. Menafsirkan Quran dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, 1 hari 1 halaman. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk hadis Nabi Sunan Tirmidzi. Ini sudah sampai hadis hampir 3.000. Padahal isinya hadisnya Tirmidzi kan 4.000-an. Nah, berarti nanti kalau sudah selesai Tirmidzi kita ganti lagi kitab yang lainnya terus seperti itu ya, supaya banyak manfaatnya untuk orang-orang yang ingin memuliakan atau mendengarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebab pertama kenapa beliau menawarkan dirinya pada musim haji. Sebab yang kedua, beliau menawarkan pada musim haji karena musim haji itu adalah musim aman, tidak boleh perang. Haji kan terbatas waktunya ya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemudian bulan haram itu ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab. Nah, maka beliau aman mendakwahkan pada musim haji ini. Nggak mungkin beliau dikamplengi orang-orang kafir Quraisy, karena ini adalah bulan-bulan haram, di mana bulan-bulan haram mereka sudah sepakat tidak boleh ada pertempuran, tidak boleh ada pertengkaran dan sebagainya. Dan sekarang ini kita sudah masuk bulan Rajab, ini bulan haram, Pak. Nah, maka mari kita muliakan bulan ini dengan beramal soleh dan dengan berhati-hati, tidak mudah-mudah untuk melakukan pelanggaran atau kemaksiatan. Kemudian apa sih kaitannya hadis ini dengan babnya? Babnya ini kan tentang Quran. Nah, ini kaitannya pada kalimat terakhir, Pak. Kalama Rabbi, Quran itu ucapan pemeliharaku. Nah, ini akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Quran itu kalam Allah. Berarti Quran itu bukan makhluk. Nah, yang mengatakan Quran makhluk itu adalah kelompok-kelompok sesat seperti Mu'tazilah dan sebagainya. Kalau kalam Allah itu berarti sifatnya Allah, Pak. Sifatnya Allah sempurna sama dengan Allah. Kalau makhluk itu nggak ada yang sempurna. Mana ada makhluk yang sempurna? Nggak ada. Nabi Muhammad SAW paling sempurnanya makhluk, tetap juga tidak sempurna kalau dibandingkan dengan Allah. Ada tidurnya, ada pipisnya, ada nya, gitu. Nah, kalau Allah sempurna betul-betul. Nah, maka siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, dia sudah kafir sebagaimana para ulama fatwakan. Perkataan itu perkataan yang apa? Menyebabkan orang kafir. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Jelas sekali kalam Rabbi, ucapan Allah, bukan makhluk Al-Quran ini. Berikutnya bab baru 2926 dari Muhammad bin Ismail. Siapa Muhammad bin Ismail? Dia adalah Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Jadi Imam Bukhari ini gurunya Imam Tirmidzi.
Sahih Bukhari kita pelajari setelah kita pelajari Sunan Tirmidzi, karena Sahih Bukhari susah, yang nulis gurunya Imam Tirmidzi. Nah, jadi ilmunya lebih tinggi lagi, maka kitabnya susah. Kalau Sunan Tirmidzi ini mudah, sehingga kita pelajari lebih dulu. Dia meriwayatkan dari Muhammad bin Hasan, ini seorang perawi yang dhaif, maka saya kasih garis bawah. Dari Atiyah Al-Aufi, ini juga dhaif. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu Rabbu azza wa jalla, berkata Allah azza wa jalla. Ar-Rabbu itu salah satu dari nama Allah. Nah, sehingga boleh kita berdoa dengan nama ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbana, ya Rabbi, boleh. Man syaghalahul Qur'an, barang siapa yang menyibukkan dia Al-Qur'an, an dzikri, dari berzikir padaku, wa mas'alati, dan berdoa atau meminta padaku. Saking sibuknya baca Quran, maka tidak sempat zikir yang lain, tidak sempat doa. Maka a'taituhu, saya berikan kepada dia afdal, sesuatu yang paling afdal, ma'u'tis sa'ilin, apa yang saya berikan kepada orang-orang yang meminta kepada Allah. Nah, tapi sayangnya memang hadis ini derajatnya apa? Dhaif. Tetapi isinya bisa diterima, karena para ulama sudah sepakat, sudah ijma, zikir paling afdal itu yang baca Quran. Sehingga seandainya ada dua orang ya, satunya membaca Quran, satunya tahlil, mana lebih afdal? Lebih afdal yang baca Quran. Ada dua orang misalnya, satunya baca Quran, satunya doa, lebih afdal yang mana? Yang baca Quran. Karena doa itu adalah zikir, dan para ulama sepakat zikir paling afdal adalah baca Quran. Dan kalau kita baca Quran dari awal sampai akhir, itu sama dengan kita sudah berdoa. Karena di Quran ada Rabbana atina fid dunya hasanah, di Quran ada Rabbi zidni ilma, di Quran ada banyak doa-doa yang lain ya, Rabbana hablana dan sebagainya. Nah, maka sambil kita berdoa, membaca Quran itu sama dengan kita sudah sambil berdoa sekaligus. Karena itu kalau kita menunggu qomat misalnya agak lama, paling bagus ngambil Quran. Ya selain Quran juga boleh, zikir-zikir bebas, terserah panjenengan. Doa juga bagus, karena antara azan dan qomat waktunya apa? Mustajab. Tapi kalau mau paling afdal apa? Ya Quran. Nah, doanya tetap dibaca ya, doanya dibaca paling 3 doa atau berapalah. Nah, habis itu baca Quran. Tapi baca Quran ketika menunggu imam datang, tolong jangan keras-keras, karena tidak boleh kita mengganggu orang yang sedang sholat sunnah. Dikhawatirkan malah nanti kita tidak berpahala, tapi malah berdosa karena mengganggu orang yang sholat. Kemudian wa fadlu kalamillah, dan kelebihan atau fadilah kalam Allah ala sairil kalam, dibandingkan ucapan-ucapan yang lain. Kafadlillah, itu seperti fadilahnya Allah ala khalqih, dibandingkan makhluk-makhluknya. Hadis ini kata Imam Tirmidzi hasan. Sebenarnya perawinya dhaif, ada rawi Muhammad bin Hasan dan ada rawi Atiyah, dua-duanya dhaif. Karena itu oleh Al-Imam Ibnu Hajar dikatakan qaulut Tirmidzi hasan laisa bihasan. Kata Imam Zahabi ya, bahwasanya perkataan Imam Tirmidzi bahwa hadis ini hasan, ini tidak bagus. Kenapa? Karena hadisnya sanadnya dhaif. Tapi mungkin yang dimaksud Imam Tirmidzi adalah hasanul makna, bagus maknanya, memang betul maknanya seperti itu. Sanadnya memang dhaif, beliau udah tahu pasti, Imam Tirmidzi seorang ulama besar ya. Tapi kenapa beliau katakan hasan? Karena apa? Karena maknanya hasan atau maknanya bagus.